Bro, lu pernah kepikiran nggak? Kenapa ya babi itu diharamin dalam agama Islam? Banyak lah gitu. Cuman dari alasan-alasan itu gue tuh eh, nggak puas gitu. Nggak puas sama Jawabannya jawaban itu? nggak puas soal jawaban Berarti lu itu nggak gitu. puas dong sama statement agama, ya statement Al-Quran. Bro, lu pernah kepikiran nggak? Kenapa ya babi itu diharamin dalam agama Islam? Gue juga mikir kayak gitu. Sebenarnya kan eh, alasan-alasan logis gitu, Hmm, yang dikeluarkan itu kan banyak banget gitu. Dari yang mengandung cacing pita cacing gitu kan, pita. yang katanya itu nggak, bahkan udah dimasak matang aja tuh masih ada telurnya tuh yang mungkin bisa menetas di dalam tubuh manusia ya, Iya. gitu kan. Terus dari yang najis karena nih babi suka makan segala macam, bahkan kan kotorannya kadang dimakan lagi gitu. Hmm, hmm, hmm. Banyak lah gitu. Cuman dari alasan-alasan itu gue tuh eh, nggak puas gitu. Nggak puas sama Jawabannya jawaban itu? nggak puas soal jawaban Berarti lu itu nggak gitu. puas dong sama statement agama, ya statement Al-Quran. Kan bukan berarti kita nggak boleh memikirkan kan. Hmm, Kalau kalau misalkan dogmatisnya, ya apa yang diharamkan Allah ya udah itu haram. iya dong, harusnya kan gitu. Bener, Hmm, hmm, hmm. bener. Cuman kan kita manusia dikasih akal kan. Hmm. Masa nggak boleh mikir gitu kan. Bukannya lu Ini kan mencari mencari alasan supaya bisa makan? gini bro, Gimana? gini. Masalah kalau alasan apapun nggak bisa dibenarkan Karena udah dilarang ya. karena udah jelas di Al-Qur'annya ditulis haram, Hmm. kecuali kalau di situasi tertentu yang lu udah Makanan nggak lain. ada makanan lain dan ya itu satu-satunya tuh, Hmm. misalnya makan untuk lu bertahan hidup, survive, itu boleh gitu kan. Jadi ya kalau ketemu kondisi itu ya udah otomatis halal. Lu pengen kan ada di dalam kondisi itu? Anjir. Gue Babi, justru berharap kata, kayak kata orang gini, babi bro. panggang enak bro. Kata orang lebih aneh enak. Iya. Cuman gini, kayaknya nggak mungkin untuk kondisi gue sampai di situ. Iya, Kayaknya ya, kayaknya. kayaknya. Terus berapa bulan yang lalu, gue tuh baca artikel. Hmm. Yang ini jadi jangan-jangan, maksudnya ini asumsi gue. Hmm. Jangan-jangan apa yang dibahas di artikel ini jadi alasan kenapa babi diharamkan. Dan menurut gue ini lebih masuk akal dan lebih memuaskan ego gue. Oke. Memuaskan Isinya apa perasaan. tuh? Jadi artikel ini dia ngebahas tentang ada orang di Amerika kalau nggak salah. Dia tuh transplantasi ginjal Hmm. pakai ginjal babi. Oh gitu. Terus Jadi dia gagal ginjal, ginjalnya rusak, diganti ginjal babi. diganti ginjal babi. Nah, kenapa kok ginjal babi? Karena ternyata DNA babi itu mirip dengan DNA manusia, 95 sampai 98%. Mirip sama Sehingga DNA manusia. sehingga secara logika gitu, penolakan, kan badan ini tuh kita kan harus yang identik, orang sesama manusia aja nih Hmm. harus dicek cocok apa enggak segala macam, supaya waktu pas dipasang ya ini kayak kayak robot Mainan ya aja kayak gitu ya. robot gitu ya, tinggal bongkar Maksudnya pasang. waktu pas ya jadi dipasang, apalagi bahasanya Ya, di, dipasang di iya. badannya itu, badan kita nggak nolak karena Hmm. ini kan benda asing masuk, Iya, iya. benda asing masuk. Sehingga cocok ya. Harapannya begitu, Hmm. karena secara DNA cocok, harapannya tidak ada penolakan, kayak gitu. Walaupun ternyata setelah, kalau nggak salah 28 hari dari Oke. operasi itu, akhirnya pasien ini meninggal. Oh tapi sempat sempat bisa ya. Sempat bisa, Hmm. dan setelah 28 hari, kalau nggak salah, terus akhirnya pasien ini meninggal. Hmm. Nah, gue berpikir, Hmm. jangan-jangan kenapa diharamkan? Karena itu tadi, DNA-nya mirip. Hmm. Yang pertama, ketika lu makan babi, Hmm. berarti kalau mirip, apa bedanya lu kayak kanibal? Makan den. Oh, oke, ya, ya, ya. Sama-sama makan manusia. Yang Hmm. kedua, karena mirip, mungkin nggak
sifat-sifat babi ini masuk ke dalam tubuh si pemakan babi. Mungkin kalau kan gini. Tadi kan gini, haram, tapi boleh kalau kondisi darurat. Darurat. Artinya kan lu makan ya sekali itu aja, nggak dalam jangka waktu panjang, darurat terus, kan nggak. Iya. Ketika lu keluar, ya udah, keluar dari kondisi darurat lu Nggak boleh lagi. udah lu makan yang normal. Kalau mungkin makan sekali, mungkin nggak ngefek. Tapi kalau makan dalam jangka panjang, mungkin nggak sifat-sifat yang ada pada di babi terserap sama DNA kita. Karena saking miripnya DNA-nya. Iya. Tapi daging babi itu katanya enak banget, bro. Lu nggak pengen nyobain? Lu tanya Sumanto dah. Lu Sumanto makan babi? Makan orang kan? Enak kan? Enak nggak? Makanya gue bilang, jangan-jangan ketika lu makan babi, karena DNA-nya sama, itu sama kayak lu jadi kanibal. Apa bedanya gitu? Karena DNA-nya sampai 98% loh. Ini ada penelitian, bro? Ada penelitiannya itu. Makanya kenapa dicobain transplantasi ke orang? Karena dasar pemikirannya itu. Kalau ini mirip nih, kemiripannya sampai 98%, harusnya bisa cocok gitu loh. Sehingga harapannya kalau ini berhasil, ketika ada pasien-pasien yang kayak gagal ginjal atau gagal jantung mah mati. Maksudnya jantungnya tuh harus transplantasi atau paru-paru gitu, atau pankreas gitu. Sehingga nggak perlu cari pendonor lagi kan, karena kalau orang kayak gitu dia antrinya lama untuk dapat pendonor. Kan ada di PMI kayaknya ada bank organ gitu. Dan itu kan harus dicek cocok apa enggak gitu. Kalau nggak cocok ya nunggu sampai ada pendonor yang cocok, dan itu kan lama. Nah, harapannya kan kalau dari organ babi ini berhasil, berarti yang begini-begini bisa ditolong nih gitu loh. Niatnya itu. Ya, terakhir yang kemarin kalau nggak salah ingat tuh 28 hari dia bertahan hidup setelah habis transplantasi. Bisa jadi kedepannya mungkin bisa lebih lama kali. Ya bisa jadi, pengetahuan kan berkembang. Tapi emang masuk akal sih kalau jawabannya itu. Tapi kalau bisa kita tarik ke jawaban karena cacing pita, ya mungkin zaman itu cara masaknya nggak secanggih sekarang mungkin. Nah mungkin itu dia, kan namanya teknologi kan berkembang. Kalau itu yang dijadiin alasan logisnya, gitu kan. Ketika teknologi berkembang dan udah bisa dibersihin, sterilin, nggak ada cacing pitanya, jadi nggak sinkron kan? Jadi nggak sinkron. Iya sih. Kenapa dia alasannya ini udah nggak relevan gitu maksudnya? Berarti maksud lo agama nggak relevan? Ya kalau lu pakai alasan itu jadi nggak relevan. Sementara kan klaimnya ini kan relevan sepanjang masa. Kan pertanyaan kalau udah kayak begitu lu ketemu hal yang nggak relevan antara klaim kitab suci dan dunia nyata. Pertanyaannya cuma dua yang ada di otak. Ini kitab suci yang salah atau gue yang salah mahamin? Nah, tinggal keyakinan lu mana. Kalau keyakinan lu kitab suci nggak mungkin salah, berarti gue yang salah. Pemahamannya Pemahamannya kayak gitu. Makanya dengan alasan-alasan sebelumnya gue nggak puas gitu loh. Karena masih ada celah. Sementara kalau yang DNA ini, nah ini kayaknya nggak bisa dirubah deh. Gitu. Kalau dirubah udah bukan babi namanya, kayak gitu. Misalkan ini babi nih, secara alami dia udah kesamaannya 98% dengan manusia. Tapi kan sekarang ada yang namanya rekayasa genetik kan. Terus mau dirubah, diturunin sampai jadi kesamaannya cuma 30%. Ya pasti wujudnya juga udah bukan babi. Karena udah banyak berubah tuh. Iya sih, masuk akal. Jadi ya akhirnya buat gue pribadi kayaknya paling kalau mau dicari logisnya itu yang paling masuk akal. Terus kenapa hewan bertaring nggak boleh ya bro? Kayak anjing gitu ya? Itu tadi kan. Pertanyaannya kan ini nggak tahu ya. Coba teman-teman cari gitu ya.
ini cuma asumsi gua. Mungkin nggak karena DNA-nya itu sehingga sifat-sifat apa yang kita makan binatang, sifat-sifat binatang yang kita makan itu akan keserap ke kita. Oh, kalau gitu nggak fair dong. Kayak Enggak, ayam segala macam. Ya makanya dia kan makannya kan makan apa sih paling? Bukan ngebunuh yang lain kan. Kalau hewan bertaring kan dia makannya ngebunuh yang lain kan. Lalu kan lu makan kita yang dihalalin kan kayak sapi, kambing, ayam gitu kan. Sapi, kambing itu makanannya rumput kan. Ya. Nah, sehingga dia kan untuk bertahan hidup tidak perlu membunuh hewan lain. Oke. Paling kalaupun ayam tuh ya apa cacing gitu kan. Iya. Cacing. Sementara kalau yang bertaring ini dia kan ngebunuh ya kalau ketemu sapi ya sapi dibunuh. Misalkan harimau lagi berburu ketemu sapi, ketemu kijang ya. Kijang dibunuh gitu kan. Untuk jadi makanannya. Nah, jangan-jangan kalau misalkan DNA ini bisa menyerap sifat asli manusia ini, menyerap sifat asli apa yang dimakan. Jangan-jangan kalau kita makan yang bertaring sama, kita jadi buas. Banyak jadi barbar. Gitu. Jadi barbar. Jadi barbar. Jangan-jangan. Kan logikanya gitu. Sehingga buat gue jadi sinkron. Kenapa kok hewan bertaring nggak boleh gitu kan? Babi nggak boleh. Jangan-jangan ini masalah DNA itu tadi. Tapi lu pernah punya pengalaman makan babi? Secara nggak sadar tapi. Gua nggak pernah sih. Cuman bokap nyokap gua pernah. Sadar? Nggak sadar. Oh, nggak sadar. Jadi waktu ke Surabaya gua lupa. Mereka tuh jadi bokap gua waktu itu dipindah ke Surabaya, nyokap tuh akhirnya bolak-balik Jakarta Surabaya. Nah, satu ketika pas nyokap ke Surabaya, makanlah mereka berdua di salah satu resto bakso lah, gitu kan. Enak. Nah, baksonya enak? Baksonya enak, dia bilang. Terus habis itu, ya inilah cerita ke excited gua. Dong, buat cerita. Enak nih, ntar kamu ajak. Harus cobain. Nah, gitu. Oke. Mereka tuh makan 2 kali, kalau nggak salah 2 kali apa 3 kali, gue lupa. Sampai akhirnya satu ketika ngobrol nih sama saudara. Ya emang dia tinggal di Surabaya udah lama. Cerita, wah ini enak ya. Terus dia nyeletuk gini. Loh, itu kan daging babi, Mbak. Masa sih? Ya udah. Cuman ya udah habis itu ya udah nggak makan kan. Ya lu sial udah belum nyobain. Itu dia. Masalahnya gue belum sempet diajak. Aduh. Tapi katanya daging babi mahal ya? Nggak tahu, gue nggak pernah lihat selama gue ke supermarket. Gue nggak pernah lihat harga daging babi. Bukan harga daging babi. Tempat yang dia khusus ngejual daging babi. Ya kan kalau ke supermarket rata-rata gue beli ayam itu pun lihat, oh ada diskon, ke sana. Bini gue yang lihat. Iya. Terus gue nyampe rumah, belanja ini, lagi diskon nih ayamnya. Berangkat. Ya kita masih pemburu diskon lah. Masih para pencari diskon. Supermarket sering-sering bikin diskon. Ya mungkin itulah obrolan tengah malam kita, obrolan gabut. Ya siapa tahu teman-teman punya pemikiran sendiri atau punya pandangan lain tentang alasan kenapa babi diharamkan. Coba bantu share, kasih komentar biar kita nambah wawasan. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.